Bab 1085, Jebakan. Agam membersihkan piring di dapur setelah makan. Istri Pak Yashi bersikeras mau membantu dan membuat Agam sangat tidak berdaya. "Vero, kamu menemukan pacar yang baik," kata Pak Yashi sambil memalingkan mukanya dan menghela napas dengan emosi. "Sebenarnya, terkadang aku merasa kasihan padanya." Mata Vero berkedip. Pak Yashi dan istrinya mengerti, jadi mereka menghela napas dengan emosi. Bagaimana mereka bisa tahu juga beban dari pria ini? Kedua orang tua itu pergi setelah makan. Vero sedang membaca buku di ruang tamu. Saat dia melihat Agam mengobrol dan bolak-balik mengamati WhatsApp, dia mendengus dan berkata, "Bisnismu sibuk? Baru datang ke ibu kota kekaisaran berapa lama, tapi sudah menggait beberapa wanita? Aku sedang memberikan konseling psikologis untuk siswa." Agam menggelengkan kepalanya dan mengobrol dengan teman yang dia tambahkan di siang hari. Orang itu juga mengaku dia adalah mahasiswa Universitas Hurapan dan ingin mengajak Agam untuk bertemu di hutan bagian barat sekolah. Semua orang juga tahu apa yang akan dilakukan. Jika yang diajak adalah pria biasa, pasti sudah akan sangat bersemangat. Agam meletakkan satu tangan di belakang kepalanya dan mengobrol dengan santai. Dia sengaja bermain-main dengan orang itu. Saat hampir jam 10, Agam mengambil jaketnya dan berkata, "Bibi, aku akan keluar sebentar." "Sudah begitu malam juga mau memberi konseling pada para siswa?" tanya Vero dengan kesal. "Terpaksa. Tidak mudah menjadi seorang dosen pembimbing." Agam menggelengkan kepalanya dan menghela napas dengan emosi. Dia keluar dan Vero menatapnya. "Dia setuju. Dia akan segera datang." Jeli yang berada di hutan bagian barat sekolah, dia menari dengan penuh semangat saat melihat jawaban Agam. "Haha, sudah kubilang, dia itu cabul." Zain tersenyum dan mengeluarkan sebungkus bubuk obat dari sakunya. "Kamu berikan padanya nanti. Zain, perbuatanmu ini tidak benar. Kita juga hanya ingin mempermainkan orang baru itu, bukan membunuhnya," kata Gordon dengan kesal. "Sialan. Apa yang kamu pikirkan? Ini adalah obat pencahar. Aku diara tadi siang, jadi aku ingin dia merasakannya juga." "Sudah, jangan bicara lagi. Tempat kakak sepupuku tidak jauh dari sini. Cepat persiapkan," kata Neville dengan galak. Dia akan mati kelak kalau tidak mengusir Agam. "Kameranya sudah siap dari tadi. Kita rekam kelakuan buruknya nanti. Hei, postingannya pasti akan populer," kata Amigo sambil tertawa bangga. "Tapi siapa yang akan menjadi pemerannya? Dia sudah kenal Jeli, jadi dia pasti akan curiga nanti," kata Sheila sambil mengerutkan alisnya. "Bercanda. Bagaimana mungkin kita bisa kekurangan wanita?" Neville sudah bersiap sejak awal. Dia menjentikkan jarinya dan seorang selebritas dengan sosok yang menawan datang. "Kamu tahu harus bagaimana?" tanya Neville. "Jangan khawatir, Tuan Neville. Hanya seorang guru, jadi mudah untuk menggaetnya." Selebritas itu menjelat bibirnya dengan seksi dan terlihat sangat menawan. "Tapi Tuan Neville, apa nanti aku harus beneran melakukannya atau pura-pura?" "Dalami peranmu, tapi jangan terlalu membiarkannya. Teriaklah kalau sudah waktunya, kita akan datang dan menghentikannya. Hutan kecil dan wanita cantik. Haha, aku akan lihat bagaimana dia bisa menahannya." Yovie juga berada di sana. Mereka semua adalah murid di kelas yang sama. Mereka biasanya tidak bertemu, tetapi ada peraturan tak tertulis di kelas ke-3142. Semuanya harus berpartisipasi kalau melawan dosen pembimbing. Yovie sangat membenci Agam. Lebih tepatnya, dia membenci semua orang yang berhubungan dengan ayahnya. Yovie belajar keras dan melakukan penelitian ilmiah agar bisa melampaui ayahnya suatu hari nanti dan membuat kehormatannya tidak berharga. Namun, Yovie mengirimi Agam pesan dengan ragu-ragu. "Jangan datang." Ponsel Agam berdering. Dia tersenyum saat melihat isi pesannya. Dia menyimpan ponselnya dan segera pergi ke sekitar hutan. Orang-orang yang bersembunyi sekitar 100 meter dari hutan itu tentu saja tidak bisa lepas dari persepsi Agam. Ternyata benar. Agam menggelengkan kepalanya dan tertawa. Permainan murid saat ini lebih kejam daripada saat dia sekolah. Saat masuk ke hutan, Jeli berkata dengan penuh semangat. "Dia datang, dia sudah masuk.
Haha, siapkan kamera. Rekam gambar dan suaranya. Tidak sia-sia keluar dalam cuaca dingin malam ini. Mata Yovie penuh dengan kekecewaan melihat kondisi ini. Terlihat seorang selebritas berlutut di tanah yang terletak jauh di dalam hutan. Dia sengaja berposa agar terlihat menyedihkan. Wanita itu sangat tahu apa yang paling disukai seorang pria setelah menjadi selebritas selama bertahun-tahun. Apa kamu? Selebritas itu mengangkat kepalanya saat mendengar suara langkah kaki dan menatap Agam. Ini aku. Agam ingin tertawa saat melihat selebritas itu. Bajingan-bajingan ini sangat berhati-hati. Mereka mencari orang luar agar dia tidak curiga. Aku sangat sedih. Apa kamu bisa menghiburku? Kata selebritas itu dengan terisak-isak dan sengaja tidak berdiri. Dia yakin Agam pasti bisa melihat ke dalam kerah bajunya dari sudut di mana Agam berdiri. Ini baru pembukaan, dia akan mengeluarkan jurusnya nanti. Dia tidak takut apa yang akan dilakukan pria di depannya ini. Baiklah, berhenti berakting. Kamu juga kasihan memakai begitu sedikit baju di hari yang dingin ini? Kata Agam sambil menyalakan sebatang rokok dan tertawa. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Selebritas itu berpura-pura bingung. Dia bangkit dan mendatangi Agam. Aku kedinginan. Bisakah kamu memelukku? Melihat Agam tidak peduli, selebritas itu bertanya lagi. Apa kamu tidak ingin memelukku? Berapa umurmu tahun ini? Tanya Agam. Baru ke-26. Selebritas itu mencibir dalam hatinya. Ternyata, memang benar. Dia sudah mulai menanyakan usianya dan akan memasuki topiknya. 26 tahun, umurnya pas. Apa kamu tidak pernah berpikir untuk melakukan apa yang benar-benar kamu inginkan? Agam melambaikan tangannya dan cabang-cabang di atas kepalanya perlahan-lahan menyebar. Angkat kepalamu dan lihatlah. Langit ini penuh dengan kemungkinan. Apa kamu pernah memikirkan ada kemungkinan lain untuk dirimu? Agam melihat ekspresi selebritas itu seolah berpikir apa dia sedang curhat dengannya di sini. Agam seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dipikirkan selebritas itu. Agam hanya tersenyum dan berkata, kebetulan, aku akan memberimu pelajaran untuk menghilangkan keraguanmu saat ini. Coba tebak orang baru ini akan bertahan berapa lama? Mereka tidak merasa cemas saat melihat Agam tidak banyak bergerak, mereka bahkan membuat taruhan. 5 menit. Paling lama 5 menit lagi, dia akan langsung menerkamnya. 5 menit lagi. Aku pikir paling lama 3 menit lagi. Hei. Kalau tidak percaya, ayo kita bertaruh. 10 menit berlalu. Zain bersin, menggosok tangannya dan berkata, mengapa orang baru ini masih belum mulai? Amigo, kenapa kameramu tidak ada suara? Aku menyembunyikan kameranya karena angin sangat kencang di luar, jadi akan bising. Kita perlu memprosesnya nanti untuk tahu apa yang mereka bicarakan. Jimmy menggigil. Dia menatap Neville dan berkata, sudah begitu lama, tapi masih belum bertindak. Tuan Neville, orang yang kamu suruh ini bisa melakukannya atau tidak? Sialan. Bagaimana aku bisa tahu? Aku tidak ada di sana. Ekspresi wajah Neville menjadi muram. Mereka menderita karena harus berjaga di luar dalam cuaca yang begitu dingin. Awalnya, mereka pikir semuanya akan selesai dalam waktu 5 menit, tetapi malah undur sampai puluhan menit. Kedua orang itu terlihat di kamera masih menjaga jarak. Yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata adalah dalam kamera terlihat selebritas itu seperti mendengar sesuatu dan langsung menangis. Situasi macam apa ini? Bab 1086, curhat. Pemanasannya terlalu panjang. Sialan! Kita sudah membeku sampai seperti ini. Jangan pulang tanpa rekaman. Amigo berpaling dan berkata pada Neville. Tidak bisa ditunda lagi. Tuan Neville, panggil Bufero ke sini. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan bisa menjelaskan situasi ini. Baik. Neville juga tidak tahan lagi karena cuacanya terlalu dingin. Dia segera menelepon Vero dan berkata, Kak, ada masalah. Saat melewati hutan, aku melihat orang baru itu sedang berciuman dengan seorang perempuan, bahkan saling berpelukan. Kamu cepat ke sini. Maafkan aku ternyata sudah berada di jalan yang salah dan menyia-nyiakan puluhan tahun masa mudaku. Maafkan aku. Saat ini, selebritas itu menangis.
Semua yang dikatakan Agam tadi benar-benar membuka pandangan selebritas itu tentang dunia. Dia baru sadar betapa kekanak-kanakannya dia. Ekspresi Agam terlihat aneh saat menyaksikan selebritas itu menangis. Agam serasa membujuk wanita baik untuk bertobat. Ternyata, semua pria memiliki masalah seperti ini juga. Terdengar suara keributan di luar. Sinar lampu menyinari hutan. Sinar itu dari Zain, Amigo, dan yang lainnya menyerbu masuk. Orang baru? Dasar binatang! Baru datang 1 hari saja, malah berbuat seperti ini di hutan. Buat malu saja. Aku membencimu, binatang! Zain dan lainnya, serta Sheila dan beberapa gadis mulai mencemooh Agam. Ada beberapa murid yang bahkan membunyikan sirena seolah-olah ke sana untuk menangkap pelacur. Sepertinya, tugas kalian masih kurang. Agam menggelengkan kepalanya. Sekelompok anak nakal ini benar-benar menganggur. Semuanya berkumpul dengan lengkap. Tidak usah mengalihkan topiknya. Orang baru, bukti dan saksinya semua ada. Tidak usah berdalih. Tidak. Kamu boleh berbicara, tapi semua perkataanmu akan menjadi bukti di pengadilan. Bu Vero datang. Entah siapa yang berteriak. Kerumunan itu menyingkir saat Vero tiba. Ekspresi wajah Neville yang ikut di sampingnya terlihat bangga. Bu Vero! Beberapa pria dan gadis segera berkumpul. Vero melihat penampilan tak berdaya Agam, lalu menatap semua murid kelas ke-3142. Dia langsung mengetahui sesuatu, tetapi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Agam. Dia pura-pura marah dan berkata, "Sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Mengajar," jawab Agam dengan serius. "Bohong. Siapa yang datang ke hutan untuk mengajar? Mengajar kelas fisiologi? Haha!" Neville maju, menunjuk selebritas itu, dan menatapnya. Dia berpura-pura terkejut dan berkata, "Siapa dia? Aku mengenalmu. Bukankah kamu yang menghadiri pesta kapal pesiar sebelumnya? Orang baru, kamu liar. Sepertinya kamu merencanakan sesuatu bahkan sampai menghubungi dia. Orang baru, kamu bilang kamu sedang mengajar. Dia bukan murid. Jadi kamu mengajar apa? Alasanmu ini terlalu dibuat-buat. Buktinya sudah kuat, berhenti bersandiwara." Selebritas itu menyeka air matanya, lalu menatap Neville dan berkata, "Aku adalah muridnya." Neville tercengang. "Sialan. Kak, mengapa kamu begitu mendalami peranmu? Tidak ada yang terjadi antara aku dan tuan ini. Dia memberiku banyak pencerahan, jadi dia termasuk guruku juga," kata selebritas itu dengan rasa terima kasih. Para pria dan gadis di kelas itu tercengang. Sepertinya tadi mereka membeku begitu lama untuk melihat keduanya mengobrol begitu lama, ternyata menonton mereka curhat. "Tuan Neville, maafkan aku. Aku tidak menginginkan uangmu lagi." Perkataan selebritas itu langsung membuat ekspresi wajah Neville muram. Selebritas itu mengkhianatinya. "Pak, terima kasih atas pencerahanmu. Aku mungkin tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya." Selebritas itu memberi hormat pada Agam, kemudian berbalik dan pergi di bawah tatapan tercengang orang-orang. Vero melipat lengannya dan menatap Neville dengan tatapan dingin. "Ini yang kamu sebut adegan panas? Pak Agam sangat baik. Sudah selarut ini, tapi dia masih memberikan konseling pada gadis itu di hutan. Dia sangat bekerja keras." Ekspresi Agam terlihat aneh. Mengapa kata-kata ini terdengar sedikit canggung? "Kak, aku salah," kata Neville sambil menundukkan kepalanya. Vero mendengus dingin. Dia melirik Amigo dan yang lainnya. Mereka tidak berani berbicara lagi. Rencana yang diatur dengan hati-hati bukan hanya gagal menghabisi orang baru itu, malah menjatuhkan mereka sendiri. "Pak Agam, menurutmu harus bagaimana menangani masalah ini?" Vero memandang Agam dengan nakal. Agam ingin mengatakan sesuatu dan pikirannya bergerak. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Kalian pulang dulu." Sheila cemberut dan berkata, "Hei, ada apa dengan sikapmu? Kami salah paham padamu, tapi kamu tidak usah memerintah kami seperti ini juga. Pulang sekarang!" Nada Agam terdengar tidak peduli, membuat mereka merasa makin tidak puas. Amigo maju dan berkata, "Orang baru, kamu hanya seorang dosen pembimbing. Kami tidak berutang apapun padamu.
Jadi untuk apa ekspresi murahmu itu? Tepat sekali. Tidak usah picik, membuat orang meremehkanmu saja. Tatapan mata Agam menjadi tajam dan langsung menatap Jeli. Jeli merasa sangat kedinginan melihat tatapan Agam yang dingin. Dia merasa sulit bernapas dan berkeringat dingin. Diiringi suara teriakan, Jeli ketakutan hingga terduduk di tanah. Murid yang lain tidak tahu alasannya dan mengira sudah ketahuan Agam. Beberapa dari mereka buru-buru membantu Jeli berdiri. Gordon, Sain, Amigo, dan pria lainnya berdiri di depan Agam. Gordon berkata dengan marah. Apa maksudmu? Ingin menggertak kami? Bertarung? Aku akan melayanimu. Sosok Agam melintas dan menghilang di depan mereka. Beberapa saat kemudian, dia muncul di sekitar gadis-gadis itu. Tepatnya, dia berada di depan Yove. Bam! Sebuah peluru ditembakkan, tetapi menyimpang dari lintasan aslinya karena pengaruh aura Agam. Peluru itu langsung menembak sebuah pohon besar di sebelahnya. Pohon besar itu tumbang dan jatuh. Adegan yang mendadak itu membuat para murid tercengang. Ini adalah Barret! Amigo berasal dari keluarga senjata dan telah mempelajari senjata sejak dia masih kecil. Dia bisa langsung tahu senjata yang digunakan lawannya hanya dengan mendengar suara tembakannya saja. Cepat! Semua bersembunyi! Vero tahu itu adalah perbuatan dari pasukan asing. Begitu Agam mengentakkan kakinya, sebuah aura tak terlihat meresap ke tanah dan muncul penghalang tak terlihat di sekitarnya untuk melindungi semua murid. Para pria dari kelas 3142 kelilingi para gadis! Teriak Agam. Amigo dan yang lainnya segera bereaksi. Tidak peduli betapa kesalnya mereka dengan nada suara Agam yang memerintah, mereka tanpa sadar mematuhinya. Kamu tetap di sini dan jaga mereka. Jangan tinggalkan hutan. Kata Agam kepada Vero. Dia melirik Yove yang shock, kemudian menghilang di kegelapan malam. Kemana perginya orang baru itu? Amigo memeluk Sheila dengan erat. Dia mendongak, tetapi tidak melihat sosok Agam. Sepertinya dia pergi untuk menangkap penembak itu. Kata Jimmy dengan ragu. Dia sudah gila. Barret kebanyakan digunakan oleh tentara bayaran dari luar negeri. Dia pasti mati pergi sendirian ke sana. Jerit Gordon dengan marah. Dia baru saja mau berlari keluar, tetapi dihentikan oleh Vero. Semuanya tetap di sini. Guru kalian akan melindungi kalian. Vero melihat ke tempat di mana Agam menghilang. Pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang menakutkan yang dikeluarkan Agam. Niat membunuh yang tidak terlihat ini terbentuk dari kumpulan banyak nyawa dan darah. Vero tahu orang yang menembak itu sudah berada di gerbang neraka. Bab 1087, ini perintah. Sialan! Seseorang dengan wajah Asia Tenggara meringkuk di menara jaringan listrik bertegangan tinggi yang berada 1 kilometer jauhnya dari hutan. Dia mengutuk karena melihat tembakannya memeleset dari target dan merasa aneh. Orang ini bernama Ihsan, penembak top di Asia Tenggara. Dia pernah menembak target sejauh 3 kilometer dan saat itu cuacanya hujan. Tembakannya mengenai target pada jarak 3000 meter dengan satu tembakan dan menciptakan keajaiban bagi penembak timur. Jarak 1 kilometer terlalu dekat bagi Ihsan, sama seperti menembak di depan targetnya. Namun, tembakannya yang percaya diri itu malah memeleset. Dia merasa arah terbang peluru itu benar, tetapi ada sesuatu yang tak terlihat membuatnya memeleset saat akan mengenai target. Ihsan, apa tembakanmu mengenai target? Terdengar suara dingin dari penyuara telinganya Ihsan dengan aksen yang terdengar asing. Target diselamatkan orang. Laksanakan rencana B, ledakan virus dalam jangkauan dan hancurkan target. Ihsan mengeluarkan remote dan menatap ke arah hutan. Dia menyeringai dan berkata, "Mati!" Saat Ihsan hendak menekan remote dan meledakkan virus khusus yang terkubur di sekitar, darah di tubuhnya membeku dan senyuman ganas di wajahnya menghilang. Seseorang muncul di depannya begitu saja dan menyatu dengan kegelapan malam. Tatapan mata orang itu yang terlihat tidak peduli seperti menembus jiwa Ihsan. Ihsan tiba-tiba memutar arah pistolnya dan menembak kepala Agam. Barret bisa menembak menembus pelat baja setebal 3 cm dari jarak sedekat itu, apalagi kepala manusia. Namun, saat peluru ditembakkan, peluru itu langsung berubah menjadi debu dan menghilang. Kamu adalah Windu?
Ihsan mengetahui beberapa berita di ibu kota kekaisaran. Windu sangat terkenal sebagai master generasi muda, terutama di luar negeri. Konon, dia penghalang terbesar rencana kali ini. Mereka sengaja menghindari Windu karena alasan itu dan menyelinap ke sekitar universitas dengan hati-hati. Mereka pikir itu sangat mudah, tetapi tetap ketahuan. Ihsan tahu dia pasti bukan tandingan pria di depannya ini. Dia mengeluarkan remote dan berusaha mati-matian menekannya. Seluruh lengan Ihsan tiba-tiba meledak, daging dan darahnya berterbangan. Pada saat yang bersamaan, penyuara telinga Ihsan meledak. Tubuh dan remote-nya yang berlumuran darah melayang di udara. Ihsan menutupi bagian yang patah di mana darah menyembur keluar dan melihat tatapan mata Agam yang tenang. Dia langsung merasa lemah dan jiwanya bergetar. Tatapan seperti apa ini? Tatapan yang terlihat tidak peduli itu mengandung siklus hidup dan mati. Hati Ihsan langsung merasa putus asa. Ihsan yang dikenal sebagai pembunuh top di Asia Tenggara itu benar-benar kehilangan ketenangannya dan berkata dengan ketakutan. Bukan! Kamu bukan Windu! Siapa kamu? Windu memang sangat kuat, tetapi tidak sekuat ini. Kekuatan seperti ini benar-benar di atas kekuatan seniman bela diri kuno. Yang membuat Ihsan lebih takut adalah sejak kapan ada seniman bela diri yang begitu muda di Indonesia. Kekuatannya mungkin sudah mencapai alam malaikat tingkat rendah di barat. Ini Indonesia. Terdengar suara Agam perlahan-lahan dan semuanya menjadi sunyi. Angin dingin di langit seolah membisu mendengar kalimat itu. Ihsan yang sudah terbiasa membunuh dan melihat darah, hatinya langsung runtuh karena dia tahu dia akan berakhir mengenaskan. Dia menggertakkan gigi dan menggigit sianida yang tersembunyi di mulutnya. Dia menatap Agam dengan ekspresi wajah ganas. Dasar brengsek! Jangan harap bisa! Sebelum Ihsan menyelesaikan kata-katanya, dia sudah meninggal dengan marah. Ingin bunuh diri di depan Agam? Ingin mati di depan penguasa neraka? Orang itu tidak akan bisa kabur jika penguasa neraka ingin orang itu mati. Sebaliknya, orang itu jangan harap bisa mati jika penguasa neraka ingin orang itu hidup. Agam menusuk jarum penggabung energi ke tubuh Ihsan. Ihsan tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan darah berwarna hitam. Dia menatap Agam dengan ekspresi wajah penuh ketakutan. Ihsan tidak mati. Ihsan menggigit sianida, tetapi malah tidak mati. Ada berapa banyak rencana yang kalian siapkan untuk operasi kali ini, dan apa gunanya remote ini? Terlihat senyuman dingin di mulut Agam dan seluruh aura di sekitarnya menjadi kacau karena emosinya. Mata Ihsan menyipit karena merasa dia seolah-olah tenggelam dalam lautan darah yang tak ada habisnya. Hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Kualitas pembunuh seperti apa, pelatihan, dan sebagainya semuanya menjadi nol saat ini. Perasaan tertekan yang ekstrem ini bahkan lebih menakutkan daripada kematian. Ihsan berkata dengan suara gemetar. Aku hanya salah satu orang dari misi kali ini, jadi aku hanya tahu yang menjadi tanggung jawabku. Total ada 2 rencana. Satu adalah menembak dari jarak jauh, dan yang lainnya adalah mengubur senjata biokimia yang biasanya disebut bom virus di sekitar sekolah. Semua orang dalam jangkauan akan terinfeksi virus kalau bom itu meledak dan akan mati dalam waktu seminggu. Obat khusus itu hanya dimiliki orang barat. Tujuannya adalah untuk memaksa Zafir tunduk dan bekerja sama dengan menyerahkan data proyek. Ihsan merasa ada sebuah peluru yang menembus tubuhnya dan memelesat ke jiwanya begitu mengatakan itu. Orang di depannya menghancurkan jiwanya berkeping-keping. Kalian bahkan menggunakan senjata virus dan tidak peduli dengan nyawa para murid tak berdosa lainnya. Benar-benar gaya kalian. Agam tertawa dan menggelengkan kepalanya. Namun, Ihsan sepertinya melihat neraka saat itu. Tiba-tiba, terdengar suara baling-baling helikopter datang dari luar. 2 helikopter bersenjata melayang di langit. Kemudian terlihat sosok tua yang tiba-tiba melompat turun dari ketinggian 100 meter. Berhenti! Suara pria tua itu penuh dengan wibawa dan nada suaranya seperti memberi perintah. Agam menatap pria tua itu dengan tatapan dingin. Pria tua itu sangat asing, tetapi dia seharusnya orang dari 9 alam surgawi jika dilihat dari orangnya. Pria tua itu memandang Agam dan segera berkata, Aku tidak peduli siapa kamu. Segera serahkan para tawanan kepada aku. Ini adalah perintah. Bagaimana kalau aku tidak menyerahkannya? Kata Agam sambil tertawa. Tidak menyerahkannya? Kalau begitu, kamu membantah perintah dan aku berhak membunuhmu. Pria itu tersenyum.
Dia menekuk jari-jarinya yang kapalan dan mengeluarkan kekuatan alam langit tingkat 9 tertingginya saat itu. Tunggu! Terdengar suara lain lagi yang tidak asing. Hypno melompat keluar dari helikopter lain dan berkata kepada Hudson. Pak Hudson, bagaimanapun juga, pemuda ini sudah membantu kita menangkap pasukan asing, jadi kita tidak seharusnya memerintahnya seperti ini. Saat mengatakan itu, Hypno memicingkan matanya ke arah Agam agar dia tidak bertindak gegabah. Hypno, kamu adalah panglima tertinggi, tapi kamu tidak bisa memerintahku. Cibir Hudson. Dia melirik Agam dan memerintahkan. Aku tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, kalau... Siapa kamu? Agam menatap dengan tatapan dingin Hudson yang ekspresi wajahnya telah berubah di depannya. Bisa berbicara pada Hypno dengan nada seperti itu, berarti pangkat Hudson sangat tinggi, tetapi apa hubungannya dengan Agam? Apa dia perlu diakui oleh orang di depannya ini? Agam hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Dia tidak akan dan tidak perlu juga mempertimbangkan tentang perasaan orang lain, hubungan atasan-bawahan, perbedaan identitas, dan sebagainya. Sebenarnya, dia adalah seorang guru di universitas sekarang atas kemauannya sendiri. Jika dia ingin, dia bisa menjadi penguasa neraka yang mengendalikan karma dan reinkarnasi. Mengapa Agam harus mendengarkan omelan dan ancaman orang di depannya ini? Bab 1088, tidak ada yang bisa menghentikanku. Mata Hudson membelalak seperti tidak percaya ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dia marah dan tertawa kembali. Nak, kamu tidak dengar perkataanku? Nama orang ini adalah Ihsan, pasukan asing menyusupkan pembunuh ini. Biarkan kita yang mengurusnya adalah pilihan yang paling benar. Kalau kamu berani membantah perintah, berarti berkhianat. Apa hubungannya denganku? Agam langsung menyela kata-kata Hudson dan berkata dengan tenang. Dia menyerang muridku, jadi aku sebagai guru mereka, tentu saja harus maju. Agam melirik Ihsan setelah mengatakan itu. Tangan orang ini penuh dengan darah, akan menjadi bencana jika membiarkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Ekspresi wajah Hudson berubah dan berkata dengan marah. Hentikan dia! Krek. Senapan mesin dan roket dari 2 helikopter bersenjata di atas mereka diarahkan langsung ke Agam. Hudson, pistol ditujukan pada musuh, bukan pada rekan senegaramu. Kamu telah melanggar disiplin. Wajah Hypno terlihat malu dan ingin segera menghentikannya. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, Hudson sudah mengeluarkan token di tangannya. Matanya membelalak terlihat tidak percaya dan kata-kata yang akan diucapkan semuanya tertahan. Dekret 3 pasukan. Hudson tersenyum dan berkata, Hypno, apa kamu masih ingat token ini? Token ini bisa memobilisasi ketiga pasukan. Mereka semua yang diarahkan pistol adalah musuh. Bukan aku yang berdosa kalau aku menembak kepalamu sekarang, tapi kamu. Wajah Hypno menjadi pucat dan menahan kata-katanya. Idiot. Apa kamu tahu siapa pemuda di depanmu itu? Hypno menahannya. Saat ini, hanya Hypno dan Vero yang tahu penguasa neraka bersembunyi di Universitas Hurapan. Seluruh situasinya akan menjadi kacau jika mengatakannya dengan gegabah. Namun, harus bagaimana sekarang? Nak, aku akan memujimu dan masa depanmu akan cerah kalau kamu serahkan orang itu padaku. Kalau membantah perintah, kamu akan menanggung kesalahan, merusak masa depanmu, dan pasti akan mati. Hudson mendongak dan memandang Agam dengan merendahkan. Dia yakin bahkan orang bodoh juga tahu memilih pilihan pertama kalau ditekan seperti ini. Agam melirik Hudson dan membuatnya merinding hanya dengan satu tatapan. Bahkan Hudson sendiri juga terkejut. Hudson pernah turun ke medan perang yang sebenarnya, tetapi dia sulit menahan rasa dingin di hatinya saat ini. Dia menyerang muridku dan harus membayar harganya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, ini perkataanku. Sudut mulut Agam terangkat. Tetapi nada suaranya yang tenang membuat Hudson tiba-tiba tertegun. Beberapa saat kemudian, terdengar suara jeritan yang menyedihkan. Tubuh Ihsan meledak menjadi darah di seluruh langit, lalu berubah menjadi debu dan menghilang sebelum menyentuh tanah. Jika tidak ada bau darah yang kental tertinggal di udara, semuanya ini seolah-olah tidak pernah terjadi. Para tentara yang ada di helikopter, Hudson, dan Hypno merasa merinding melihat kejadian itu. Pembunuhan yang mengenaskan itu benar-benar tidak memberi kelonggaran dan rasa simpati. Benar-benar kejam.
Tidak ada yang bisa menghentikanku melakukan sesuatu. Agam memandang Hudson dengan tidak peduli dan tanpa emosi sedikit pun. Bahkan Hudson yang sudah lama berada di medan perang juga merasa energi kematian menyerang seluruh tubuhnya dan pikirannya melambat. Bagus, luar biasa. Hudson tertawa muram. Ekspresinya terlihat marah, tetapi dia diam-diam merasa gembira. Kematian Ihsan memang memudahkan pekerjaannya. Semuanya dengarkan perintah. Tembak! Hudson mengangkat tokennya dan mengatakan itu. Yipno segera berkata, Hudson, ada telepon yang harus kamu angkat? Yipno menyadari masalahnya gawat dan menghubungi atasan langsungnya untuk membantunya berbicara dengan Hudson. Hudson mengangkat telepon itu dan menyipitkan matanya. Dia menjawab dengan sopan setelah mendengar suara di telepon itu, lalu mengembalikan teleponnya ke Yipno dan berkata, Aku tidak peduli dengan masalah ini lagi. Kamu yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Semuanya bubar. Lagi pula, Ihsan sudah mati dan tujuannya telah tercapai. Dia hanya mencari kesempatan dan langsung memimpin tim untuk pulang. Yipno diam-diam menyeka keringatnya. Yipno tahu niat membunuh Agam sudah bangkit. Masalah akan menjadi merepotkan jika Hudson tidak pergi. Yipno bukan mengkhawatirkan Agam atau nyawa Hudson, tetapi identitas Agam mungkin akan terbongkar dan menyebabkan semua berubah jika Hudson mati. Sudah merepotkanmu tadi, kata Yipno pada Agam sambil tersenyum setelah Hudson membawa tim pergi. Hudson itu dari keluarga Winarno? Agam teringat Jaden dan pernah mendengar adik iparnya mengungkitnya, jadi tentu saja dia bisa menghubungkan mereka. Ya, senioritasnya dan jaringan internalnya di 9 alam surgawi sangat dalam. Ada orang tua yang menjadi gurunya. Yipno diam-diam menghela napas. Masalah ini sudah berlalu, tetapi Hudson sangat suka dihormati. Dia juga tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan Hudson selanjutnya. Tapi, kamu terlalu gegabah tadi. Ihsan itu punya banyak informasi. Usaha kali ini sia-sia karena kamu membunuhnya. Yipno, sudah berapa lama kamu mengenalku? Agam tersenyum. Yipno terkejut. Dia menatap Agam dan tersenyum tenang. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan berseru. Jangan-jangan, dia tidak mati. Ya. Pemuda di depannya ini adalah orang yang menggulingkan 4 klan tersembunyi. Dia adalah penguasa neraka yang menghakimi dunia dan mengendalikan reinkarnasi. Pandangannya lebih jauh dibandingkan siapapun, jadi bagaimana mungkin dia bertindak impulsif dan tidak memikirkan konsekuensinya? Agam membalikan telapak tangannya dan terlihat ilusi jiwa yang perlahan-lahan berkumpul menjadi Ihsan. Agam hanya menghancurkan tubuh Ihsan dan sengaja mempertahankan jiwanya. Ihsan terlihat bengong saat ini dan kehilangan semangatnya. Ini, jiwanya dalam keadaan kacau, tapi mudah bagiku kalau ingin mengembalikan kesadarannya. Jelas Agam sambil tertawa. Baguslah. Yipno terlihat bersemangat. Jiwa Ihsan masih ada, jadi mereka bisa menggali sedikit informasi dan menemukan petunjuk tentang pengkhianat yang bersembunyi di ibu kota kekaisaran. Tapi, mengapa kamu membunuh Ihsan di hadapan Hudson tadi? Bukankah kamu jadi memancing kebencian? Tanya Yipno dengan bingung. Ada orang yang akan terus memikirkan masalah ini kalau Ihsan tidak mati. Bukankah ada orang yang merasa lega kalau aku membunuh Ihsan? Maksudmu, Hudson mungkin pengkhianat? Yipno sangat cerdik, jadi dia bisa langsung mengerti maksud kata-kata Agam. Apa dia benar-benar tidak bersalah? Pertimbanganmu sangat masuk akal. Hudson, bukan. Lebih tepatnya keluarga Winarno mempunyai hubungan yang dalam dengan negara-negara asing, jadi pasti bisa menyusupkan musuh. Setelah dipikirkan, Yipno makin merasa hal itu memungkinkan. Dia baru saja menerima telepon dari Vero, telepon bahkan belum tutup, dan belum menyebarkan beritanya. Hudson sudah membawa tim ke tempat ini. Hudson memiliki intelijennya sendiri, jadi wajar juga jika dia tahu hal ini. Namun, sejak kapan Hudson menjadi begitu agresif? Hanya mereka bertiga yang tahu tentang insiden Zafir. Ini adalah serangan biasa oleh pasukan asing, dia sama sekali tidak usah muncul sendiri di sini. Kejadian aneh ini pasti ada yang salah. Mengapa Hudson begitu peduli? Melihat senyuman Agam, Yipno tahu dia pasti sudah terpikirkan tentang ini sejak awal dan berkata, Sepertinya aku benar-benar telah mencari orang yang tepat kali ini.
Kamu benar-benar akan menjadi pilar penyangga yang tak tergoyahkan dimanapun kamu berada atau jalan apa yang kamu pilih. Bab 1089, Orang Baru, Aku Mengalah Sementara. Ini berlebihan. Aku serahkan Ihsan padamu. Terserah kamu mau menggunakan cara apa untuk menggali informasi darinya. Agam memasukkan segel ke dalam tubuh Ihsan. Mata Ihsan menyipit dan tiba-tiba kesadarannya pulih kembali. Agam segera mengirim jiwa Ihsan ke dalam tubuh Yipno dan berkata, Aku menyegel jiwanya ke dalam tubuhmu, kamu hanya perlu memikirkannya untuk memanggilnya. Yipno tentu saja tahu caranya untuk memanggil jiwa. Dia berkata dengan kaget, Ihsan adalah orang asing, bukan dari 9 alam. Apa kamu juga bisa mengendalikan jiwanya? Karma tidak membedakan wilayah, orang, dan dunia. Jadi, bagaimana menurutmu? Agam tersenyum dan menghilang. Benar-benar. Yipno melihat ke tempat di mana Agam menghilang dan tidak bisa berkata-kata. Dia menatap langit dan bergumam. Awalnya, aku kira tempat ini akan berubah, tidak disangka yang akan berubah adalah dunia ini. Hilang? Persetan! Bahkan gadis berusia sekitar 17 hingga 18 tahun saja tidak sanggup dibereskan? Terdengar suara dengan bahasa asing dari ponsel. Suara itu sama dengan suara yang menghubungi Ihsan dan sudah diproses, sehingga tidak tahu identitasnya pria atau wanita. Darius mengangkat teleponnya. Dia gemetar mendengar suara marah dari ponsel itu. Nona Yuri, kali ini murni sebuah kecelakaan. Kita mempertimbangkan pengaruhnya, jadi hanya mengirim pembunuh biasa seperti Ihsan. Tunggu lain kali. Kecelakaan? Apa kamu tahu kegagalan kalian ini akan membangkitkan kewaspadaan bagian timur? Jadi, apa masih ada kesempatan lagi? Ada. Ihsan sudah mati, jadi dia tidak akan membocorkan apapun. Lagi pula, di sini adalah ibu kota kekaisaran, selama kita di sini, kita akan punya kesempatan. Setelah berhenti sejenak, Darius memandang Hudson di sebelahnya dan berkata setelah mendapat izinnya. Tapi Nona Yuri, mengapa kita harus menyerang para murid itu? Ini adalah bagian dari rencana Tuan. Apa perlu aku minta Tuan beritahu kamu langsung agar kamu tahu? Nada suara Yuri tidak terdengar emosi apapun, tetapi penuh dengan niat membunuh. Tidak. Kami hanya penasaran saja. Rasa penasaranmu membunuhmu. Jangan bertanya apapun yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Darius buru-buru tersenyum dan berkata, Baik. Nona Yuri, jangan khawatir. Kami akan mengatur operasi pembunuhan yang berhasil selanjutnya dan pasti akan menyelesaikan misinya. Jangan gagal lagi dan tangkap mereka hidup-hidup. Hidup? Yang mana yang harus ditangkap hidup-hidup? Tangkap mereka semua! Yuri tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menutup teleponnya. Darius diam-diam menyeka keringat dinginnya melihat ponsel dienkripsi dari satelit di tangannya. Dia menatap Hudson dan bertanya, Master, sepertinya orang-orang barat ini masih menolak untuk mengatakan apapun. Aneh. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang para murid? Semua orang di kelas 3142 punya latar belakang kuat. Senjata api militer dari keluarga Quest, tambang bumi langka dari keluarga Suhardi, grup teknologi dari keluarga Shibata, dan sebagainya. Hudson menyipitkan mata saat mengatakan ini dan memukul sandaran tangan kursi kayu berlapis emas. Putrinya Zafir juga di kelas 3142? Zafir? Bukankah dia bekerja dengan kita dan sudah melarikan diri ke luar negeri? Ekspresi wajah Darius sangat terkejut. Dia langsung teringat sesuatu dan mengerutkan alisnya. Tapi, tidak ada kabar dari Hengki lagi belakangan ini dan tidak tahu dia pergi kemana. Jangan-jangan dia sudah tidak tahan dan diam-diam kabur. Siapa tahu ada berapa banyak hal yang belum diceritakan orang asing ini kepada kita. Hudson menggelengkan kepalanya dan mengingat apa yang terjadi tadi. Dia menyipitkan mata dan berkata, Tapi, ada seorang guru di kelas 3142 yang kuat. Kita harus mengirim beberapa orang yang kejam selanjutnya. Master, Anda bilang Ihsan sudah dibunuh. Apa orang yang membunuhnya adalah guru di sekolah? Hudson mengangguk dan segera menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Hanya seorang yang sangat sombong saja, tidak usah diungkit. Hudson berasal dari keluarga Winarno. Dia sudah terkenal sejak lama dan telah memberikan kontribusi yang luar biasa. Seniman bela diri biasa seperti ini tidak menarik perhatiannya, dia bahkan tidak peduli. Melihat Hudson tidak peduli, Darius tidak bertanya lebih lanjut. Dia teringat hal lain dan berkata, Tempo hari,
Jenderal Hinata menghubungiku dan memintaku melakukan sesuatu. Hudson melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sudah tahu tentang ini. Aku sudah menyampaikan berita ini pada keluarga Firaun. Raja Serigala Kutub mulai mengumpulkan pasukan Serigala Kutub saat tahu pembunuh putranya ada di ibu kota kekaisaran. Penguasa neraka ini pasti akan mati di kaki mereka saat itu. Kapan mereka akan bertindak?" Ekspresi wajah Darius terlihat penuh kegembiraan. Meskipun sudah berlalu beberapa bulan, dia masih tidak bisa melupakan penghinaan yang diterima saat berada di turnamen 9 alam surgawi. Darius pasti tidak akan melepaskan orang seperti itu. Membuka perbatasan agar pasukan Serigala Kutub bisa masuk bukan hal yang mudah. Kita butuh keluarga Haryanti untuk mengerahkan kekuatannya dan baru bergerak setelah tiba waktunya. Kita tunggu saja. Asalkan sistem gerbang langit terdampar dan keluarga Haryanti dalam kekacauan. Kalau Hinata dan yang lainnya menjadi pemimpin, kita akan menjadi raja baru di ibu kota kekaisaran. Hutan di sekolah. Jelly sudah ketakutan karena posisinya sangat dekat dengan peluru tadi. Perasaan hampir mati itu membuatnya khawatir. Dia bahkan menundukkan kepala dan menangis. Yovie menjadi lebih tenang, tetapi menundukkan kepalanya. Gambaran Agam menghalang di depannya terus terlintas saat melihat pohon tumbang yang terkena peluru. Agam telah pergi selama puluhan menit, tetapi masih tidak ada kabar sejauh ini. Yovie mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia menyesal dan merasa sangat kesal karena sejak awal tidak mendengarkan kata-kata Agam untuk pergi dari sana. Jika begitu, mungkin tidak akan ada masalah malam ini. Jelly mengangkat kepalanya. Dia menangis terseduh-seduh dan berkata, "Bu Fero, mengapa orang baru itu masih belum kembali? Jangan-jangan, dia sudah..." Fero berjalan mendekat dan berjongkok, lalu membelai rambut Jelly dengan lembut dan berkata, "Tidak akan. Percaya pada guru kalian. Dilihat dari bahan dan bentuknya, seharusnya diproduksi di Asia Tenggara. Tidak banyak pembunuh yang bisa menggunakan bara di tempat itu," kata Amigo setelah melihat hulu ledak bengkok yang dia cabut dari retakan batu. "Pembunuh!" Jelly langsung menangis dengan kencang mendengar kata itu. Orang itu adalah pembunuh. Apakah orang baru itu bisa selamat? Bukankah aku sudah kembali? Terdengar suara tawa yang akrab. Para murid sangat bersemangat melihat Agam berjalan dari luar hutan. Jelly benar-benar tidak bisa menahan diri. Dia memeluk Agam sambil menangis dan berkata, "Kenapa kamu baru kembali? Apa kamu sengaja melakukannya? Bukankah itu sesuai keinginanmu kalau terjadi sesuatu padaku?" Agam mendorong Jelly menjauh dengan lembut, lalu melirik para murid dan berkata, "Bahayanya sudah diselesaikan. Kalian sudah boleh kembali ke asrama. Apa pembunuh itu sudah ditemukan?" Tanya Amigo langsung. "Ya, dia sudah dibawa pergi orang untuk ditangani. Tidak akan ada bahaya untuk saat ini. Hei, orang baru. Apa kamu baik-baik saja?" Zain tiba-tiba berteriak. "Bagaimana menurutmu?" Agam merentangkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum. "Luar biasa, aku akan mengalah padamu untuk saat ini." Zain mengeluarkan sekantong bubuk obat dan berkata kepada Agam, "Awalnya, aku ingin kamu mencobanya. Sebagai permintaan maaf, aku memakannya semua." Zain langsung memakan bubuk obat itu semua setelah mengatakan itu. Fero ingin menghentikannya, tetapi Agam menghalanginya. Agam menjentikkan jarinya dan diam-diam menusuk jarum penggabung energi ke tubuh Zain. Setelah menelannya, Zain mulai meminjam kertas. Namun, setelah lebih dari 1 menit, dia berkata dengan ekspresi wajah yang aneh. "Sialan! Kenapa tidak bereaksi? Jimmy, sudah kubilang kamu membeli barang palsu, tapi kamu tetap tidak percaya. Sialan! Obat ini palsu, jadi kenapa tadi pagi kita diarah begitu parah?" Kata Jimmy sambil melirik Zain. "Benar-benar tidak apa-apa. Coba saja kalau kamu tidak percaya padaku. Pergi!" Suasana yang dingin langsung menjadi panas karena perkelahian mereka. Agam dan Fero mengantar satu persatu para siswa itu kembali ke asrama. Ada beberapa dari mereka yang jarang tinggal di asrama, tetapi mereka lebih patuh hari ini. Sesuai perkataan mereka, mereka menghormati Agam untuk sementara. Namun, rasa hormat ini hanya bisa dipertahankan selama 1 hari. Saat mereka tiba di pintu masuk asrama Putri dan Agam hendak pergi, Jelly tiba-tiba berlari mendekat dan berkata, "Pak Agam,
apa kamu punya pacar? Kamu memanggilku Pak Agam membuat hatiku senang. Tapi, untuk apa kamu bertanya apa aku punya pacar? Agam benar-benar dibuat bingung oleh Jeli. Aku menyukaimu. Kalau kamu tidak punya pacar, bolehkah aku menjadi pacarmu? Tanya Jeli penuh harap. Belajarlah dengan giat. Jangan berpikir yang macam-macam setiap hari. Kata Agam sambil tertawa. Apa aku boleh menjadi pacarmu kalau aku belajar dengan giat? Tunggu sampai nilaimu naik. Ya,